Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, langsung saja ya. Hari ini kita masuk ke materi pembelajaran bab 2 mengenai teks biografi. Nah, teks biografi ini sendiri, biografi ini terdiri dari dua kata, yaitu bios dan grapien. Nah, bios dan grapien ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, bios ini sendiri artinya adalah hidup. Nah, dan grapien artinya adalah tulis. Nah, jadi biografi secara bahasa itu artinya tulisan tentang kehidupan. Jadi, biografi adalah tulisan tentang kehidupan seseorang. Nah, kalau menurut istilah biografi tersendiri yaitu kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Nah, tentang kehidupan seseorangnya ini baik mengenai tentang kesadaran, tingkah laku, dan sikap dari seseorang tersebut. Nah, jadi biografi merupakan kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Nah, kehidupan seseorangnya itu bisa mengenai kesadaran, tingkah laku, dan sikap dari seseorang tersebut. Nah, biasanya biografi ini dijadikan sebagai buku, film, atau program dari TV televisi. Nah, biografi ini sendiri dapat dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu berdasarkan sisi penulisnya, kemudian yang kedua berdasarkan isinya, dan yang ketiga berdasarkan persoalan yang dibahas. Nah, kalau berdasarkan sisi penulisnya, itu biografi dibedakan menjadi 2 ya, yaitu biografi dan autobiografi. Nah, kalau biografi sendiri itu ditulis oleh orang lain. Nah, kalau autobiografi itu ditulis oleh orang itu sendiri. Jadi ditulis sama si penulisnya itu sendiri kalau autobiografi. Nah, kemudian lanjut berdasarkan isinya itu biografi itu isinya tuh terbagi menjadi 2, yaitu mengenai perjalanan hidup dan perjalanan karir. Oke, yang ketiga itu berdasarkan persoalan yang dibahas. Nah, berdasarkan persoalan yang dibahas itu terbagi menjadi 4. Itu yang pertama politik, kemudian biografi intelektual, biografi jurnalistik, dan biografi sastra. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai materi kebahasaan. Nah, materi kebahasaan ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kata penghubung atau konjungsi. Nah, kata penghubung atau konjungsi itu biasa juga disebut dengan kata tugas, kata penghubung, atau bisa disebut juga sebagai kata sambung. Nah, apa maksud dari kata penghubung ini? Kata penghubung atau konjungsi yaitu kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Nah, jadi kata penghubung merupakan kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Nah, berdasarkan letaknya itu konjungsi ini terbagi menjadi 3 ya, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu konjungsi intra-kalimat. Yang kedua ini konjungsi antar kalimat. Yang ketiga itu konjungsi antar paragraf. Oke, jadi berdasarkan letaknya konjungsi itu terbagi menjadi 3 ya. Oke, tadi kan konjungsi itu terbagi menjadi 3 konjungsi
intrakalimat, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Nah, yang pertama itu konjungsi intrakalimat. Nah, konjungsi intrakalimat merupakan konjungsi yang menghubungkan kata dalam kalimat. Jadi dia menghubungkan kata di dalam kalimat. Oke. Nah, konjungsi intrakalimat ini terbagi menjadi 3, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif. Nah, yang pertama itu konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif ini kata penghubung yang dari kalimat satu ke kalimat yang lainnya itu menghubungkannya itu kedudukannya itu sederajat atau setara. Nah, kalau konjungsi subordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat yang kedudukannya itu tidak sederajat. Nah, kalau konjungsi korelatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua bagian kalimat dan hubungan kedua bagian itu mempunyai kedudukan atau derajat yang sama. Nah, ini contohnya ya. Kalau konjungsi koordinatif ini contohnya itu kata hubungnya itu ada dan, atau, tetapi, melainkan, serta, padahal, sedangkan, lalu, kemudian. Nah, makna dari kata hubung ini sendiri dapat dilihat di sebelah kotak ini ya. Oke. Kemudian yang kedua itu subordinatif. Contohnya ini ada agar, supaya, biar, jika, kalau, asal, manakala. Nah, seperti anak-anak lihat ya, ini contoh dari kalimat penghubung subordinatif ya. Kemudian yang ketiga itu korelatif. Nah, yang korelatif ini sendiri nih maksud dari kedudukan atau derajat yang sama. Nah, ini kalimat penghubungnya itu. Nah, contohnya tidak hanya titik-titik tetapi juga. Kemudian bukan titik-titik melainkan. Kemudian baik titik-titik maupun, dan entah titik-titik entah lagi. Oke. Jadi ini contoh dari kata penghubungnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konjungsi antar kalimat. Nah, kalau antar kalimat ini kata penghubung yang menyatukan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Nah, biasanya konjungsi antar kalimat itu terletak di awal kalimat ya. Di awal kalimat, huruf pertamanya itu biasanya ditulis huruf besar, kapital ya. Kemudian diikuti tanda koma. Oke, contohnya, contoh kata penghubung antar kalimat misalnya, kemudian, sebaliknya, sesungguhnya. Oke. Nah, untuk yang ketiga itu konjungsi antar paragraf. Nah, konjungsi antar paragraf ini yaitu kata penghubung yang menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lainnya. Nah, biasanya itu dia terletak di awal paragraf kata penghubungnya itu. Misalnya, contoh kata penghubung antar paragraf itu adapun dan alkisah. Oke. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Contoh konjungsi antar kalimat dan antar paragraf. Nah, ini bentuknya itu dapat berupa kata meskipun demikian, walaupun demikian, kemudian ada kemudian, setelah itu, sesudah itu, selanjutnya, kemudian sebaliknya, sesungguhnya, bahwasannya, malahan, bahkan, akan tetapi, namun, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, sebelum itu. Nah, itu merupakan kalimat atau kata penghubung dari antar kalimat ya. Kemudian kalau yang antar paragraf nih contohnya itu ada adapun, dalam, pada itu, kemudian alkisah dan syahdan.
Nah, biasanya antar kalimat dan antar paragraf ini terletak kata penghubungnya di awal paragraf. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majelis ya sama-sama di sana. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.